Man, sorry nih, gue nggak enak nih. Cuman Apa tuh? gue boleh pinjam duit lu nggak? Kan gue udah duga nih, udah pasti. Nggak Biasa. jauh-jauh. Kalau udah begini-begini, Mon, gue nggak enak nih sama lu. Udah tahu Nggak gue banyak, arahnya gua pinjem, kemana. serius. Berapa? 45 juta aja. Gue tahu nih arahnya kemana. Serius gue. Kan gini nih, bikin poros nih kan capek, ya kan. Gue pengen healing. Healing, tapi nggak 45 juta juga. Gue balikin Mon, serius gue. Oh ada Gue balikin. buat modal. Iya. Jadi ke sana Gue mau ke sana. sekalian jual batik. Gue jualan batik di sana. Ntar nanti gue balik ke sini. Ada untung. Gue balikin lu. Gue cicil 1 juta per tahun. Bisa. Tour Old Trafford antara Poros Salang kok antara Poros sih. Salang yang main. Tour Old Trafford dari disponsorin apa bilangnya? Renjana Travel. Poros Salang X Renjana Travel. Nah, kemana? Ke Old Tajuknya Trafford. tuh Live the Red Devil's Dreams. Yoi. Lu kan punya impian nih. Nah, kita ajakin nih lu langsung ke Stadion of Dreams. Iya, sebelum dibongkar. Sebelum dibongkar. Nah, lu berangkat ke Old Trafford. Iya. Kita nonton Kalau- bareng. Oh iya. Pertandingan lawan Spurs, ya. Di tanggal Di tanggal 7 Februari. Februari. Udah gitu, selesai dari situ. Lu kagak langsung pulang cuy. Jalan-jalan kita, ya kan, ke Liverpool. Nih gue sebutin nih. Nih, pakai baju begini nih, ya kan? Nekat-nekatan. Makanya gue selalu bilang, ikut turnya Poros Salang Renjana Travel, lu latihan kardio dulu. Kardio. Karena di Liverpool, kita bakal dikejar-kejar sama fans Everton, dikejar-kejar fans Liverpool. Dikejar-kejar. Tapi men, itulah yang bisa ditawarkan Poros Salang yang nggak bisa ditawarkan yang lain. Nih banyak nih acaranya. Apa acaranya, Mon? Memorial Lane ke Northern Quarter Manchester tuh. Kapan lagi? Jalan-jalan ke tempat terbaik di London. Discovery kultur sepak bola di Inggris. Di mana lagi lu bisa dapetin? Ya enggak? Terus nongkrong di New Carrington Goks. Berenang lu kayak Sancho. Kagak lah. Datang ke New Carrington cuman berenang doang. Berenang doang habis itu cabut, kan Cabut. gitu. Nah, Itulah. Jadi match day-nya itu tanggal 7 Februari, kita berangkat tanggal berapa? Pak Renjana Travel? Nah, ada Renjana Travel di sini nih. 5 Februari. Tanggal 5 Februari. Kita berangkat 5 Februari tuh. Sehari sebelumnya atau sehari setelahnya itu Bapak ini Minjan. Minjan. Bukan yang itu yang Stadion Tour. Oh, Stadion Tour nanti tanggal 10. Tanggal 10. No. 10 Februari. Anjay, pas gue ulang tahun, Bro. Berarti gue ulang tahun di sana dong. Happy birthday, Mon. Belum. Kampret, masih lama. Nggak apa-apa duluan. Tuh, 45 juta Yoi. include visa. Tapi kalau lu belum puas juga, ya elah masa gue datang ke sana cuma nonton satu pertandingan. Lu boleh kok nonton pertandingan berikutnya. Kita bisa atur. Kita atur. Mau apa? Harganya Oxford agak naik United. dikit. Oxford United. Bukan dong, lawan Everton di stadion barunya Everton. Away bro. Away, bro. Makanya lu Bareng pakai sama jersey away MU. days. Ya kan? Jersey MU. Pokoknya intinya kalau Oh lu jangan mau khawatir, kalau buat kita mah kita bayar sendiri, nggak dibayarin kalian. Oh iya, kayak ada yang komen kemarin. Nih ada yang minjem gua 45 juta, Gua minjem besok nih. gua kasih. Nah, jadi intinya kalau lu tertarik, lu boleh cek langsung ya Iya. ke IG-nya Renjana Travel atau di Poros Salang. Nah. Cuman di 2 tempat ini. Kalau ada yang nawar-nawarin lu tour yang ini di tempat lain, itu jangan mau. Rencana Ya. travel ada Minja, kalau di Poros ada Alek. Nah, Bang Alek. Bang tuh. Alek, bukan Minpor ya, ini Alek, Nah, ini beda lagi. Dah, itu aja buat kalian yang mau lengkapnya langsung aja cek langsung ke Instagram yang ada di bawah ini nih. Ngasih kerja. Ngasih kerjaan buat no kameramen Arsenal di sini nanti Oh, ya. nanti ditampilin posternya gokil. Yoi. Oke, ini gue juga mau kasih tahu kita ada nonton bersama Sabtu ini bro. Ada dong. Pembukaan pembukaan pekan ke-6 Liga Inggris. Apakah harus masih diberitahu Iya. bahwa di Litium dan Poros Nobar Litium. setiap minggu ada. Jangankan game MU, Semua kita pertandingan tayangin. minggu lalu Liverpool Everton kita nonton. Iya. Barengan sama Liverpool Everton, Brighton ada yang nobar banyak fans. Jangan lupa Nobar ya di Poros Nobar. Iya. Ya, ntar nanti Di gue traktir Litium. tahu lu. Litium Rooftop Bar Yoi. di jalan lupa Radio gua. Dalam nomor 17. Ya, nama bangunnya TVS Rumah Radal. Ya, oke. Kelas. Bumper.
Kembali lagi di Porosalam bersama saya Patrick dan beliau Raymond Lama. Barada. Raymond Barada. Hari ini kita akan membicarakan tentang preview pertandingan. Yes. Bung Raymond, bagaimana? Silakan. Pembukaan aja langsung, ya nggak? Ya, silakan Bang Raymond. Brentford di GTEC Community Stadium Melawan. akan menjamu Manchester United. Peringkat 17 nih. Yoi. Ngejamu peringkat 9. 11. Udah 11 kita. Jadi kalau lo bilang nih, tim papan tengah, bukan tim gede, tim papan tengah. Yoi. Ya. Tapi Ini gua tahu- sama-sama udah nggak main di EFL dua-duanya. Iya. Apa? Lo mau nyamarin kan? Gue cuma mau ngingetin aja. Apa? Karena kita game pertama kan. Yes. Kalau kita menang, Setengah tujuh. kalau kita menang, Nah, garis bawahi kalau pakai garis bawah tebel, di bold lagi. di bold lagi. Italic. Kalau Manchester United menang, Yes. besok pembukaan game week 6, Nah, kita mental. sejajar sama Arsenal. Panik amat yang kemarin. Walaupun Beda berapa hanya sih? hanya untuk beberapa jam. Pakai nanyanya yang gue Beda 5 siapkan. poin dah. Ya masih Kagak. tipis lah intinya. Kagak. Masih tipis. Masa sih beda 5 poin? Kayaknya enggak deh. Oke, Brentford sendiri ini kan juga 4 game terakhir kalau gue bilang belum pernah menang kan ya. 2 seri, 2 kalah. Belum pernah menang. Terakhir mereka main di Craven Cottage itu dibantai 3-1. Walau Damsgaard duluan yang curi gol di menit 20. Ini gue yakin lawan Manchester United mereka siapa namanya? Cat Andrews. Cat Andrews. Brentford ya? Brentford Cat Andrews. Itu bakalan pakai 3-5-2 bertahan. Sedangkan Manchester United sendiri ini berbekal 2 kemenangan di 4 game terakhir, ditambah udah kalau kita bilang tuh udah lewatin masa sulit sih. Udah ngelewatin Arsenal, Belum lah. City, Masih ada Liverpool Chelsea. menanti. Iya, maksud gua udah setengahnya Udah nih. setengahnya. Bahkan kita menang di lawan Chelsea, kita seri kalah dua-duanya. Kalah dua-duanya. Nggak, cuma maksudnya kan tadi pertanyaan lo, berapa sih poinnya, selisih poin? Kagak, Mon. Arsenal sekarang poinnya 10. Kita 7. Beda 3. Iya, makanya gue bilang kalau kita menang kita sejajar sama Arsenal. Kalau dia kalah. Dia kan belum main. Jadi beberapa jam minimal kita sama. Bener ya juga. Makanya yang kemarin udah bilang Ruben out, Amorim out semua ya. Panik amat sih bos, baru juga game kelima. Ya santai. Cuman ini doang sih, terakhir kita main di musim lalu masih sama Ten Hag atau udah Amorim? Masih Kita Ten Hag, kalah masih Ten Hag. kalah 3-2 kalau nggak salah. Ya, Ya. tapi itu kan lawan Thomas Kalah Frank. 4-3. Itu kan lawan Thomas Frank. Thomas Frank. Si Mbumo bahkan nyetak gol. Iya. Terus dia assist ke Yohan Wissa yang sekarang dua-duanya udah nggak Ada ada. di sini. Dua-duanya udah nggak ada. Mereka tuh bertahan sama Sepp van der Berg, Kelleher, Henderson, Liverpool semua tuh. Terus Michael Kayode yang diambil dari Fiorentina, Ethan Pinnock dari Barnsley sama Keane Lewis Potter. Yoi. Ya intinya dua-duanya udah nggak main di EFL, banyak waktu istirahat, banyak waktu buat latihan. Ya pembuktiannya ya di game pertama besok gitu. Ya. Dan ada satu fun fact-nya dari Manchester United untuk pertandingan besok Lawan Brentford. lawan Brentford. Ya. Ya selain ya itu kalau kita bisa menang itu untuk minimal untuk beberapa jam kita bisa sejajar di posisi 2, which is Gue tahu rekor ya. Yoi. Belum Coba dijelasin Mon. pernah. Brentford belum pernah menang di Old Trafford Nah itu ada dari tahun 2021. Yoi. Dari Tapi tahun masalahnya kan besok bukan di Old Trafford. Bener juga. Besok kan di sana. Iya. Cuma Apalagi maksudnya- kita terakhir kalah lagi. Nggak, cuma maksudnya dengan kondisi yang sekarang Manchester United satu kemenangan lawan Chelsea kemarin tuh itu udah pasti meningkatin namanya Mental. kepercayaan diri Ya, daripada mental. pemain. Walaupun mungkin nggak semua ya, karena ada kasus kayak kemarin ini kan lagi hangat nih 1 minggu ini yang kasus Diallo yang dibully sampai dia Wah, deactivate. itu juga banyak yang mau gua angkat. Nah, itu juga pasti ada pengaruhnya. Cuman gue yakin Amorim mampu untuk mengatasi Pasti. ruang ganti dia. Iya. Yang justru yang menjadi satu Highlight. bukan highlight, yang jadi concern gua. Ini lagi rame-ramenya nih tentang MU mendatangkan satu kiper baru. Padahal baru datangin Lamens. Gua nggak kebayang nih kiper muda Yang dari Arab ya? Prancis. Oh, oke. Jadi jatuhnya bagi gua ini yang mungkin hal-hal yang kayak gini nih yang agak mengganggu. Dan ini bukan dari media tapi dari internal MU-nya Iya, iya. sendiri. Juga cuman ya di luar itu semua
overall seharusnya dengan catatan kemarin tuh kalau nggak salah Brentford hasilnya Kalah dia. kalah ya. Iya. Dia terakhir. Ya harusnya ya kalah. Harusnya sih ini bisa menjadi sebuah titik balik karena Ruben Amorim sepanjang dia memegang MU belum pernah back to back. Jadi seharusnya kalau besok bisa menang, ditambah lagi pertandingan berikutnya juga ya tergolong Sunderland, gue nggak mengatakan bahwa tim gampang dikalahkan. Lagi naik daun sih, maksudnya juga. Salah satu tim promosi yang di awal-awal ngegas kayak sekarang. Ya, nah ini 2 pertandingan ini sebelum international break, sebelum menghadapi Liverpool, ini bisa menjadi modal untuk mengangkat mentalnya jelas. Ruben Amorim dan tim. Jadi, is this an important game? Menurut gue ini sangat penting. Besok ini pertandingan sangat penting dan mudah-mudahan pemain-pemain ini sadar. Jangan cuman kayak kemarin kita udah bilang, jangan cuman lu lawan your Arsenal, your Chelsea, your Man City, lu main kayak kemarin. Gue mau ngelihat besok itu Chelsea pun kemarin kalau Casemiro nggak kartu merah, gue rasa main United udah bagus. Orang kita nyerang terus kok. Cuma kan balik lagi, ini tim besar. Mental kita itu kan benar-benar udah tim mental papan tengah. Lawan tim besar lu mainnya bagus. Begitu lu lawan your Fulham, your Burnley, lu hancur-hancuran lagi kan. Nah makanya mudah-mudahan besok lawan Brentford mereka bisa mengeluarkan seperti yang mereka main ketika melawan Chelsea. Ngomong-ngomong yang ngambil kiper itu, mungkin itu kali ya salah satu diskusi. Jadi kalau gua baca di berita, si Sir Jim Ratcliffe, Barada, Jason Wilcox, semua manggil Ruben Amorim buat rapat setelah kalah sama City ya kan? Betul. Tapi itu sebenarnya pemanggilan Ruben Amorim untuk ketemu sama Jim Ratcliffe pada waktu itu lebih kepada satu mempertegas bahwa Ineos backup Ruben Amorim itu satu. Itu yang udah ada. Bahwa sistemnya itu bukan jadi sebuah masalah. Tapi ya dipertanyakan apakah yang dibutuhkan sama Amorim yang masih kurang atau lebih. Mungkin bisa jadi salah satunya karena di berita yang gua dengar itu memang Amorim menyatakan bahwa dia membutuhkan kiper yang memang udah ready. Sementara tapi ini balik lagi media ya. Kita nggak tahu benar atau tidaknya. Ruben Amorim sendiri belum ada menyatakan sendiri. Tapi kalau dari berita media itu mengatakan bahwa menurut Amorim, Lemans ini bagus, tapi bukan tipikal kiper yang siap untuk menghadapi. Butuh waktu lah. Gue yakin dari kemarin gue berharap Lemans tuh udah dimainkan. Ternyata kayaknya memang proyeksi dia buat di FA Cup kayaknya. Bisa jadi. Atau gue nggak tahu ya. Tom Heaton juga kan masih bagus, ya kan. Tapi gue lebih yakin Lemans akan di plot sebagai kiper utama ketika kita di kompetisi lain. Gitu. Ya udah tersisa tinggal FA Cup kan. Nah, ada satu fakta lagi yang gue tadi baca, baru juga keluar beritanya. Lo tahu kan, kalau United sebelum Ineos datang ada hutang terhitung 113 juta pound kalau salah. Dan ketika Ineos suntik dana, udah tinggal 33 juta pound. Nah, baru tadi gue dengar beritanya si Manchester United ini kemungkinan di Januari aman. Ada dapat suntikan dana, sebenarnya bukan dana fresh, lebih ke kayak kredit gitu loh. Jadi dia berhasil mengamankan fasilitas kredit senilai hampir 350 juta pound. Gokil kan? Maksud gue ini salah satu modal. Tujuannya itu kalau gue baca beritanya sebenarnya buat memperbaiki operasional, terus ada pembayaran gaji pemain juga, investasi transfer itu udah jelas. Dan yang paling penting mereka mau, nah ini terkait sama tour Old Trafford kita, ada perluasan safe standing di Old Trafford. Perbaikan, mungkin dikasih pagar safe standing tuh buat yang nggak ngerti, kalau contohnya tuh kayak section di Stratford End. Itu mungkin buat temen-temen yang udah pernah kesana tuh bisa dibilang kalau lu duduk di Stratford End, lu nggak bisa dibilang duduk, lu pasti akan standing. Kalaupun lo duduk mungkin akan ditegor, cuman nggak berlaku buat yang di atas mungkin. Nah tapi yang pasti itu akan ditambah kapasitasnya dan tingkat keamanannya akan ditingkatkan gitu loh. Sebenarnya kalau ngomongin masalah keuangan Manchester United sendiri, gue nggak heran. Orang banyak mempertanyakan, ini MU belanja kayak gini kenapa nggak kena FFP segala. Bos, Omar Barada bos. Bukan masalah Omar Baradanya aja. Omar Barada. Yang mungkin banyak teman-teman dari fans United juga nggak sadar. United itu ada 7 perusahaan di dalamnya. Benar. Nah, di dalam 7 perusahaan ini kan masing-masing benar-benar yang identitasnya itu adalah sebenarnya untuk MU-nya semuanya. Cuman mereka masing-masing mengawasi
bidangnya mereka. Misalnya contohnya kayak United punya Red Cafe, itu di bawah satu perusahaan tersendiri. Lalu Megastore. Nah, MU-nya sendiri di bawah satu perusahaan sendiri. Nah, ini yang membuat keuangan mereka itu tetap sehat. Makanya kemarin itu kan sempat yang habis kekalahan lawan City itu dikesannya itu jadi kayak pengalihan isu yang ketika Sir Jim Ratcliffe mengumumkan MU justru surplus. Karena ya like it or not, gue tahu banyak yang nggak suka melihat keadaan MU yang kayaknya terus aja bebas aja belanja pemain, bahkan dijadiin olok-olokan. Lu belanja apa aja tapi tetap aja nggak ada prestasi. Itu benar. Tapi ya mereka bisa melakukan itu karena bukan karena kita fans MU juga ya, tapi this is the reality. Lu boleh fact check sendirilah. Di dunia ini cuma 2 klub yang bisa melakukan seperti ini, Real Madrid dan Manchester United. Kenapa? Karena fanbase-nya itu memang salah satu fanbase terbesar di dunia. Lu mau sejelek apapun, namanya fans MU kayak kita tetap beli jersinya, tetap aja beli ininya semuanya. Ya itu yang kekuatannya dari mereka. Plus media dari TV right, plus lagi itu pemasukan sendiri. Lalu kalau ada yang bilang Liverpool yang gimana bang? Mereka juga di atas. Prestasi Liverpool juga bagus. Cuman ya itu balik lagi. Dari sistem manajemen, dari sistem keuangan apa semuanya itu memang 2 klub ini aja yang memang. Maksud gue ini bisa dapat kredit khusus ya, bisa dibilang kartu kredit ya. Memang jatuhnya utang. Cuman kan ini mengamankan posisi lo sebagai klub yang memang tadinya besar terus jatuh ke bawah, mungkin butuh keuangan yang lebih baik. Nah ini bisa digunakan kan. Kalau misalnya kita berhasil, ini bisa kembali dengan mudah, 350 juta. Kalau buat yang nanya dari mana, itu yang ngasih tuh namanya Revolving Credit Facility, RCF. Dia kumpulan dari bank-bank sama perusahaan finansial di Inggris. Jadi ya udah dipercaya itulah Manchester United di UK. Ya, makanya at the end of the day, yang gue harapkan dari Manchester United, lu udah punya semua kelebihan dari ini. Ibaratnya advantage lah, kalau istilahnya sekarang ini bukan perintis, tapi pewaris kan gitu. Jangan juga lu menyia-nyiakan duit-duit ini. Kita musim ini aja udah window transfer yang ini udah ngeluarkan 200 juta lebih. Ya gue bukan bilang 200 juta ini bodong, belum lah. Ya belum terlihat. Cuman ya maksud gue tuh, this is something yang Manchester United dan Ruben Amorim harus look into gitu loh. Bahwa dengan segala uang ini, lu sebenarnya punya kekuatan untuk membangun tim ini. Gua ngerti ada FFP apa semua, tapi this is your legacy. Lu punya duit ini. Sekarang tinggal gimana lu memanfaatkan duit ini dan menghasilkan prestasi. Enough. Dan itu cuma bisa terjadi kalau fondasi itu betul-betul dijaga. Nggak ada lagi, please jangan ada lagi yang namanya jelek dikit, out, jelek dikit, out. Ya kapan jadinya? Ya intinya bersabarlah karena kita emang bener-bener lagi build the foundation ulang. Oh Minja balik. Oke. Nggak mau balik aja, bareng aja. Iya, bareng aja. Ya jadi itu maksudnya ya udahlah. Dengan kondisi sekarang ini semua yang gua harapkan ya ini ada perubahan perlahan-lahan. Manajer lu support, perbaikan itu juga harus jelas ya. Terlepas dari kelakuan pemain ya, pemain juga lu support. Kritik boleh, tapi jangan diserang juga lah. Ya, kan gue sering bilang, gue bencinya cukup media aja ini. Gue bencinya kurang apa sama Onana, tapi nggak pernah gue tag. Ya cukup di kita aja. Maksud gue apapun sekarang gini. Kemarin itu Manchester City seri sama Arsenal. Tapi yang diangkat tetap. Apakah Ruben Amorim akan dipecat? Itu lo nge-tweet itu aja udah pasti yang viewersnya banyak. Lo bikin berita apapun tentang Manchester United udah pasti banyak. Dan itu bukan hasil ngarang kita. Emang lo saksikan sendiri lah di sosial media. City Arsenal satu sama yang diangkat Amad Diallo mendeaktivasi akunnya, kan aneh. Garnacho yang dibantai. Garnacho udah di Chelsea, masih disikat juga termasuk gue sih. Cuman maksud gue tetap jadi komoditi, tetap jadi berita karena ya fansnya bukan cuma di UK sama di Asia kan kalau katanya seluruh dunia gitu loh. Ya udah jadi kita lihat aja nanti lawan Brentford, mudah-mudahan tren ini jadi momentum yang bisa bikin tren ini jadi bagus Manchester United karena ke depannya supaya gini juga lah. Kita lawan Brentford terus lawan Sunderland ada jeda internasional seminggu langsung ngegas Liverpool. Nah, ini jadi modal penting karena juga mungkin banyak pemain yang Liverpool hampir semuanya kan. Kecuali pemain-pemain muda lah. United masih ada tersisa lah, Dorgu kayak gitu-gitu masih. Kalau di game lain
Misalnya ini kita menang lawan Brentford, menang lawan Sunderland. Kalau di game yang lain, bukan Liverpool yang akan kita hadapi berikutnya, gue akan merasa kecewa karena ada international break. Ibaratnya momentum lagi naik-naiknya, atau diistirahatkan lagi. Tapi khusus untuk lawan Liverpool, gue malah senang ada international break. Jadi ada jeda gitu ya. Jadi sama-sama turun dulu temponya nih. Benar. Apalagi Liverpool. Asalkan selama international break, tolong ya kawan-kawan yang main internasional, hati-hati kakinya, jangan datang-datang cedera, kan gitu. Kunha tolonglah. Nah, Kunha lu baik-baik. Kunha nggak masuk Brazil. Oh iya nggak? Iya. Bumo hati-hati. Bruno hati-hati. Itu bahaya lah. Delete. Oke, itu pembahasan dari Manchester United. Jangan lupa kita adain ngumpul-ngumpul bareng, nonton bareng. Iya, ngobrol-ngobrol juga bareng nanti kalau bisa datang lebih sore di jam 6:30. Buat yang mau RSVP itu ada di linknya di Instagram Porosalang dan juga ada di Twitter. Oke, kita join di hari Sabtu. Besok menurut lu MU Bumo bikin gol nggak? Bukan MU-nya nih, Bumo bikin gol nggak? Lawan ex-klub dia. Gue nggak begitu into Bumo sih, gue masih Sesko sih. Ya cuman kan maksudnya ini kan Bumo bakal ketemu sama tim lamanya. Wah. Kalau dia bikin gol kira-kira bikin selebrasi nggak atau bakal yang dia dilahirkan dari Brentford, gue rasa dia nggak bakalan selebrasi sih. Respect. Bumo bukan tipikal pemain kayak gitu. Kecuali mungkin kalau dia mungkin ini lain cerita ya. Kayaknya juga enggak deh, Brentford agak Brentford mendukung. Yang mereka kecewa Wisa, keluarnya juga nggak enak kan. Walaupun Bumo juga sih sebenarnya, tapi Wisa lebih berasa. Udah itu aja. Oke, next game Chelsea Brighton ini akan diadakan di Stamford Bridge. Enzo Maresca versus Hurzeler, di mana kemarin Chelsea hampir, gua nggak bilang kacau ya, tapi ya gimana? Pada akhirnya mereka menurunkan tim terbaik juga untuk menghindari kekalahan dari Lincoln City. Udah 1-1. Golnya tuh kalau nggak salah di 10 menit deh, jadi Chelsea kebobolan duluan, ya kayak kita lawan Grimsby aja, berisik langsung fansnya, dibungkam jadi 1-1, golnya si Tyreek George, terus jadi 2-1, gol dari Buonanotte, tapi setelah itu nggak bisa dibilang Chelsea bermain bagus, karena Lincoln ya standarnya tim-tim Liga 2 kan pengen menang ya. Itu jadi catatan buat Chelsea, ditambah si Sanchez belum bisa main. Belum bisa main karena straight red card. Plus Cole Palmer cedera lagi, terus jadi mereka tinggal berharap sama yang kemarin main. Mereka juga banyak, Mon. Firepower-nya mereka itu sebenarnya banyak. Termasuk Neto yang kemarin juga ditarik di waktu lawan MU, kecepatan ditarik menurut gua. Dia juga punya yang kemarin. Itu salah sih. Jadi sebenarnya firing powernya mereka masih bagus. Garnacho juga bukan sesuatu yang nggak bisa menjadi ancaman. Kemarin sih dia bagus karena kebanyakan bobola, tapi membahayakan gawang lawan sih enggak. Bikin chances buat create goal juga enggak. Tapi ya udahlah. Itulah Garnacho gitu. Cuman di sisi Brightonnya sendiri, dia habis menang 0-6 bro. Di 0-6 lawan Barnsley. Barnsley itu musim lalu kita bantai 7-0 di Old Trafford kalau nggak salah ya. Barnsley kali ini mereka berkompetisi lagi di EFL, dibantai lagi, tapi kali ini sama Brighton. Nah berarti kan tingkat kepercayaan diri pemain Brighton lagi oke banget nih. Kalau nggak salah 4 gol dari pemain barunya si Diego, gue lupa lah. Pokoknya ada 4 gol dari satu pemain. Terus Yasin Ayari juga masih contribute, yang artinya Fabian Ruiz udah mungkin kita nggak bisa nilai dari game lawan Barnsley, tapi paling nggak dia ketemu racikan yang tepat ketika di situ udah nggak ada orang-orang kayak si Joao Pedro, ya kan. Nah ini mungkin jadi senjata barunya Hurzeler, karena kemarin kalau nggak salah mereka tuh main 4-1-4-1 terus end up dengan 4-2-3-1 ya, which is ini jadi senjata buat yang kita mainin juga kan lawan Chelsea kan. Nah ini menarik buat ditonton lah gamenya setelah Brentford lawan Manchester United. Itu terus next game Crystal Palace versus Liverpool. Nah
ini lagi seru juga nih. Ini yang lagi seru seru nih. nih. Ini mungkin akan jadi, kalau menurut gue ya, Ruben Amorim, pemain Manchester United akan belajar dari pertandingan ini. Apapun hasilnya, karena Oliver Glasner pakai 3-4-3. Ya. Itu. Jadi ternyata kemarin kemenangan lawan West Ham tuh Glasner tuh pakai 4-3-3. Sebenarnya kurang lebih mirip kayak Amorim. Kalau 3-4-3 yang nggak berhasil, dia pasang 4 back atau bahkan 5 back. Bahkan kemarin lawan Chelsea kan 3-1-6 kita kan. Benar-benar tetap 3 back tapi semua pemain maju ke depan. Ya. Itulah jadi Yang sebelum kehilangan Casemiro tapi ya. benar. Nah, di sisi lain Liverpool ini yang menarik. Isak akhirnya debut gol. Kemarin tuh lawan, gue lupa deh. Oh, Southampton. Lawan Southampton dia cetak gol. Tapi yang lucu di game lawan Brighton dia nggak bakalan main. Kenapa tuh? Jadi dia dapat kartu kuning pertama karena dia dianggap melanggar sama wasit. Terus dia buang bola begini, kena kartu kuning. Terus begitu selesai, main lagi, dia nyetak gol kedua yang bikin Liverpool menang. Terus dia langsung selebrasi kayak Messi. Dia buka baju terus digantung begini. Si Frimpong udah main untungnya. Dia lari terus dia nyamperin, kelihatan mulutnya. Bro, why you take off your clothes? You already have cards gitu. Pokoknya kayak gitulah. Ya terus kurang lebih kejadian Amad Diallo iya, kan. akhirnya wasit bener nyamperin. Frimpong kelihatan ketawa. Wah bego nih, dia sempat begini kan. Wah kacau nih. Bener, wasit datang, kartu kuning, kartu merah. Dia nggak main lawan Brighton. Tapi paling nggak Isak bisa main. Cuman kemarin kelihatan Isak belum fit. Dia gol di menit-menit awal sih kalau nggak salah. Golnya juga bagus. Dan gua rasa sih itu anak nggak bakal main lama sih. Berarti kan udah nggak ada pilihan lain karena udah nggak ada Ekitike gitu loh. Itu kok lu nggak ngomong apa sih? Gue nggak nonton pertandingan itu. Jadi daripada gue sotoy, gue dengerin lu. Ya udah. Jadi intinya Liverpool belum terkalahkan lah. EFL, gue nggak ada satupun pertandingan gue tonton. Gue baru sadar ada EFL tadi malam karena ada notifikasi di video.com. Jadi gue nonton highlight. Cuman ada dua tim IPL yang gugur. Nah makanya bagi gue setelah kita kemarin kalah lawan Grimsby, ya itu udah nggak ngaruh lagi sama gue untuk gue tonton. Ya udah, kalau gue kan memang suka bola. Lu emang suka bola. Gue kemana MU banget. MU banget lah. Satu-satunya manusia yang lu kenal yang nggak punya tim kedua kan? Bukannya PSMS juga ya? Maksudnya lokal ya wajar, tapi bukan PSMS juga. Gue mah Persema, gue anak Medan tapi Persema. PSMS itu karena gue lahir di Medan. Tolong gitu. lihat nih. Gitu, Persema dia bukan milih PSMS. Oke, next game Leeds United versus FC Bournemouth di Ellen Road. Ini jelas juga Leeds baru menang sekali. Dia baru seri 2 kali, kalah 2 kali. Dan James juga masih cedera, 2 game dia diganti Noah Okafor. Terus itulah pelari utamanya semua cedera nih. Dan James, Wilfried Gnonto sama Jayden Bogle. Mungkin ini yang jadi masalahnya si Daniel Fark untuk ngejalanin yang kick and rush-nya itu kan 4-3-3-nya. Jadi kalau gue bilang dia butuh pemain yang betul-betul memang bisa carry the ball dengan kecepatan tinggi. Terus di sisi lain Bournemouth dengan Semenyo ini kemarin dia lawan Newcastle, menurut gue sebenarnya bisa menang sih. Dia lagi punya momentum. Dia baru kalah sekali dari Liverpool itu di game pertama ya 4-2, itu pun masih bisa lead duluan kalau nggak salah kan. Ya melalui Semenyo. Itu yang kejadian kasus rasis terhadap Semenyo. Terus dia menang 3 kali lawan Wolves, Spurs, dan Brighton, dan seri kemarin lawan Newcastle yang gue bilang harusnya dia bisa menang. Ini akan jadi pertandingan menarik sih kalau menurut gue. Oke, next game. Bournemouth juga lagi pede Mereka posisi 4 kan? Oh iya benar juga. Lagi. Jadi mereka ini tapi kan beda 1 poin sama kita 8 kan? Iya, cuman semua juga lagi deket-deket. Makanya gue selalu bilang jangan panik. United jangan sampai kalah udah itu. Intinya bagi gue Bournemouth itu perlu menjaga momentumnya mereka. Karena mereka sekarang ini lagi on top performance mereka. Kayak lu bilang, mereka baru kalah sekali lawan Liverpool. Ini yang harus mereka jaga momentumnya. Dan melawan Leeds bukan sebuah pertandingan yang bakal gampang. Balik lagi dengan kick and rush-nya Leeds,
apa semua, dan Leeds juga punya kepercayaan diri dalam 2 pertandingan terakhir ini juga mereka lumayan bagus. Mungkin dia akan agak sedikit melambat karena pelarinya semua cedera. Cuman it's still Leeds. Bournemouth menurut gua harusnya lagi dapat momentum. Harusnya kayak Semenyo sama semua ini lagi bagus-bagusnya ini. Ini seharusnya bisa kalau memang bisa pertahankan, mereka mungkin sampai minimal sampai Desember mungkin masih bisa di top 10-nya ini aja. Leeds gua ya lagi-lagi. Walaupun mereka di posisi 12, kita 11, itu Leeds gitu. Poinnya 7. Jadi kalau mereka menang pun mereka bisa sejajar dengan Arsenal. Arsenal lagi. Ngomong-ngomong sebelum Arsenal kick off tapi ngomong-ngomong kehilangan pemain, game berikutnya ini menurut gua juga bisa dibilang seru. Kenapa? Manchester City versus Burnley di Etihad Stadium. Memang di Etihad Stadium, tapi gua list nih siapa yang cedera. Monggo mas. Dan jangan lupa, MU menang lawan Burnley penalti menit terakhir. Liverpool menang lawan Burnley, penalti salah menit terakhir. Penaltinya si Mansbury. Iya, Mansbury yang dikatakan ya itulah. Oke, nah ini sekarang nih ya. Daftar cedera pemain Manchester City. Omar Marmoush itu dari kemarin. Kovacic dari kemarin. Cherki juga dari kemarin. Nah yang sekarang nih, gua nggak tahu ya bakal dipaksakan atau enggak. Tapi yang pasti Erling Haaland punya masalah sama groin kemarin. Oke. Ya ini yang bahaya. Gara-gara lawan Napoli itu. Yang lainnya mah nggak penting lagi ini udah. Enggak nih, ada satu lagi. Doku main nggak? Doku main nggak? Doku main. Ya udah masih tapi aman. Ini Erling Haaland, terus Abdul Qadir Kusanov sama Nico O'Reilly cedera cuy. Kiri kanan. Ya itu dia, makanya gue bilang. Sekarang Pep lagi pusing kalau gue bilang nih. Tapi dia masih punya John Stones. Dia lawan Manchester United hitungannya kan bukan tim gede, tim papan tengah, bahkan kalau kita bilang ya mediocre lah ya. Memang mereka menang 0-3, cuman kan nggak didapat dengan mudah juga. Emang lu kata Burnley tim papan atas? Iya. Jadi kemarin tuh mereka tuh kayaknya terlalu memaksakan. Walaupun menang 2-0 kalau nggak salah lawan Napoli ya. Nggak tahu gak? Ya, di Champions League kemarin lawan Napoli menang, nah itu pada cedera semua di situ. Gue minggu ini benar-benar kurang banget nonton bolanya. Terus Burnley di sisi lain, ini kemarin bisa ngimbangin Nottingham Forest, menurut gue ini bisa jadi modal buat jadi momentumnya si Scott Parker, ditambah dia kemarin, dia kalah lawan Cardiff tadi malam. Habis lagi dong? Iya, jadi tapi tetap sih menurut gue datang dengan beberapa pemain yang ketinggalan 2-0 duluan lagi. Damn. Iya, makanya gue bilang ini bisa jadi modal buat Burnley lah kemarin. Terus Burnley kalah pak? Iya kalah, tapi bisa jadi modal karena banyak pemain City yang cedera gitu loh. Terus next game apa ya? Nottingham Forest lawan Sunderland. Nottingham Forest lawan Sunderland. Ini di City Ground, di kandangnya Nottingham Forest. Nah ini juga menarik sih. Belum menang dari pekan kedua. Jadi seri sama Palace, dibantai di kandang sama West Ham 0-3, kalah telak lagi 3-0 dari Arsenal. Terus kemarin main di EFL kalah dari Swansea. Terus di Liga kemarin seri lawan Burnley. Ini lagi hancur-hancuran menurut gua. Yang tahun lalu yang kita bilang mereka bisa sampai tembus ke Liga Champion. Plus mereka juga harus ketemu sama Real Betis. Iya itu dia, makanya gua bilang kasihan sih ini. Terus ya malam ini. Iya malam ini. Postecoglou menurut gue ini jadi bahan omongan. Jadi kalau gue bilang ini ada beberapa pelatih yang lagi disorot. Ada Vitor Pereira, cuman bedanya Vitor Pereira bisa menang. Nanti kita bahas. Vitor Pereira bisa menang kemarin lawan Everton, dia bisa revenge. Terus si siapa namanya? Graham Potter, West Ham. Cuman kan ini baru beberapa pertandingan buat Postecoglou. 3 pertandingan. Belum bisa dibilang dia gagal sih, tapi belum. Kalau sampai dia kalah juga lawan Nottingham Forest. Yang which is Nottingham Forest sekarang posisi 15. Sunderland posisi 7. Nah, 4 dia pertandingannya, Mon. 4.
Dia pertama kali memegang itu West Ham bukan? Apa? Ange pose gitu. Iya, udah dari game week kedua berarti. Ya iya. Ini udah game week ke dia kalah lawan West Ham. Udah 4 kali dia. Kalah lawan West Ham 3-0, kalah lawan Arsenal 3-0. Kalah lawan Swansea itu yang dramatis. Terus seri lawan Palace juga. Seri lawan Burnley, bukan Palace. Dan dia terakhir ya? Malam ini harus menghadapi Real Betis. Jadi not a very good record. Ditambah cedera pemainnya, Murilo itu cedera, Nicolas Dominguez cedera, Ola Aina juga cedera. Pemain belakang jadi kekuatan mereka musim lalu. Itu yang gue bilang. Membuang Nuno itu adalah keputusan yang paling fatal yang dilakukan Forest di musim ini. Dia intinya kalau lu mau cari semangat nih buat tim ya, dia harus menang nih karena berikutnya dia main di Europa League lawan Midtjylland. Ini runner up-nya Liga Denmark. Midtjylland terus tandang ke St. James Park, berikutnya di Liga abis jeda internasional mereka lawan Chelsea. Ya gue sih ngarepin. Ini menurut gue kalau dia nggak, abis itu FC Porto lagi di Europa League. Kalau nggak dimanfaatin bener-bener lawan Sunderland kelar sih Ange. Intinya Sunderland ini mungkin salah satu pertandingan yang paling gampang yang harus dihadapin Ange sebelum dia betul-betul diuji lagi. Iya. Bukan diuji lagi sih ini. Ya diuji kembali. Iya. Dapat jadwal sial. Menurut gue sih dibilang jadwal sial enggak juga karena di West Ham dia sebenarnya punya kesempatan. West Ham yang dikalahin sama semua tim yang saat ini, mereka bisa mengalahkan Nottingham Forest. Iya. Itu aja menurut gue itu udah salah satu indikasi. Lalu kalah lagi dengan Swansea padahal mereka udah mimpin 2-0 duluan dengan sangat nyaman, bisa di comeback dengan sangat dramatis. Makasih kameramen. Sementara dari Sunderland ini belum kalah dari game week 3. Luar biasa sih, posisi 7, menang dari Brentford 2-1, seri sama Palace 0-0. Poinnya di atas kita. Terakhir 8 ya? 8. Ini terakhir dia seri juga lagi lawan Villa 1-1. Yuk. Makanya menurut gue mumpung Forest lagi pincang mereka bisa curi poin. Di sisi gue sih berharap Nottingham Forest bisa menang, Mon. Minimal harus menghancurkan yang namanya mental PD-nya Sunderland sebelum ketemu sama kita. Itu aja sih. Strikernya ini keren nih, Isildur namanya. Wilson Isildur kayak ini dong. Bulletnya Aragorn. Kayak ini, iya Aragorn. Isidor namanya. Lord of the Rings. Isildur tuh rumahnya Pak Prot. Sindur. Oke, game week berikutnya, pertandingan berikutnya masih di game week 6 di hari Minggu. Tottenham Hotspur melawan tim yang nggak menang-menang. Tapi kemarin Wolves menang. Bukan di Premier League kan? Tadi pagi. Dia lawan Everton, dia berhasil revenge. Itu skornya gue lupa berapa, tapi yang pasti dia 3-2. 2-3, Pak. Lawan Everton menang 2-0. Oh, kalah. Sebelumnya sorry di game week 2 mereka kalah dari Everton 2-3, terus mereka revenge 2-0. Ya. Munetsi sama Arokodare. Arokodar. Ya itulah. Itu striker barunya mereka. Iya. Si siapa Jørgen Strand Larsen juga udah main tapi kemarin mungkin masih kesulitan ya karena dia kan baru sembuh dari cedera. Nah dari sisi Tottenham sendiri ini mungkin menurut gua ya ini bisa jadi easy win karena lagi pincang, kecuali Wolves bisa memanfaatkan momentum clean sheet kemarin. Gua sih berat sih ngelihat Wolves bisa menang, Mon. Ya. To be very honest. Yeah. Kalau kemarin lawan Everton, jujur gue soalnya sehat semua nih pemainnya nih kalau gue lihat. Iya, tapi ini Spurs dan Thomas Frank. Ya, Spurs yang revitalized, Spurs yang tanpa Son yang harus menjadi titik tumpuan lagi, yang mereka bisa bermain di antara mereka sekarang ini. Kalau dulu kan semua itu terfokus, kalau sebelumnya Harry Kane sama Son. Musim lalu Son menjadi sebuah fokus serangan mereka. Musim ini kan benar-benar semua bisa. Ya. Di luar lu nggak suka dengan Richarlison, ada Brennan Johnson. Nah, justru Xavi Simons yang menjadi kuncian. Bentancur, Bergvall, Palina, gila sini. Ya, cuman masalahnya dia, Morgan Rogers gitu juga. Lagi cedera. Cuman maksudnya dia opsinya banyak gitu loh. Iya, cuman masalahnya dia midweek ini dia main di UCL lawan Bodo Glimt. Mungkin ini salah satu faktor yang bisa dimanfaatkan sama si Wolves ini. Tapi Wolves juga kemarin
main ya. Ya Sama-sama main di sama-sama midweek. Nah, cuma maksud gue Wolves itu di luar oke lah, ini bisa mengangkat mental dia mereka Ya. sedikit karena ya inilah kemenangan pertama di musim ini. Bukan di Premier League tapi di EFL-nya. Adalah lu sekarang udah menang. Mungkin itu bisa mengangkat sedikit. Tapi kekuatannya Spurs untuk yang mereka hadapi besok menurut gua terlalu besar buat Wolves untuk Ya kita lihat aja nanti. Ya mudah-mudahan kalau Spurs kalah kan kita yang senang, Mon. Iya benar. Poin sama-sama 10 nanti akhir game ke-6 kan. Sebenarnya gue cuman yang ngarepin kalah itu cuman yang gue harapin kalah untuk game week 6. Cuman 3 tim. Arsenal, Bournemouth, sama Spurs. Nah, biar kita bisa Ya bertahan. sama-sama 10 kan gitu. Oke, sebelum Arsenal dibahas, kita masuk ke game Aston Villa versus Fulham yang akan dilangsungkan di Villa Park. Di mana Villa juga hasilnya belum stabil ini. Belum. Seri dua kali, kalah 2 kali. Kalah juga lawan Palace sama Brentford lagi, ditambah masih banyak pemain cedera. Ada Amado Onana, Ross Barkley, Yuri Tillman sama right back dia yang baru tuh si siapa? Andres Garcia. Jadi menurut gua kalau Unai Emery gagal juga di game ini lawannya Fulham. Memang bukan tim yang sulit, tim yang gampang buat dikalahkan. Ini sulit. Gue yakin ini kalau misalnya sampai Unai Emery kalah juga mungkin bakal muncul out-outan lagi di Dan fans dan mereka. ini sangat ironik ya. Belum lagi mereka Jumat main lawan Iya. Bolok nih. Itu yang menurut gue yang musim lalu ingat gak lo? Yang kalian menghujat gue. Yang gue bilang, gue sih berharap MU kalah di final supaya kita nggak main di Eropa, gue bilang kan. Supaya kita bisa fokus. Ini yang menurut gue, Aston Villa ini kecepatan naiknya. Ketika dia udah mulai main di Eropa, tapi tidak dibarengin dengan kekuatan transfer yang kuat, ya ini yang lu dapetin sekarang. Ditambah lagi Oli Watkins juga yang udah berumur. Yes. Mereka musim lalu mengandalkan Rashfordnya juga cabut. Sekarang lu mau lu andalkan Ada Sancho lagi. Jadon Sancho. Sancho ya akan menjadi sebuah problematika tersendiri di dalam timnya. Dan menurut gua ini yang menjadi beban buat Aston Villa. Sama yang kayak terjadi sama Nottingham Forest. It's too fast. Yes, benar. Kalau Nottingham Forest masih oke lah gue ya, maksudnya ini karena kebodohan manajemen Iya, sendiri membuang karena Nuno ganti kan gitu. Nuno, ya. Tapi kalau kayak Unai Emery yang lu udah punya 2 musim dan musim lalu, Lo punya kiper bagus lagi. iya, kalau nggak ada Emi Martinez, mungkin Habis. mereka udah habis. Jadi menurut gue, this is the thing yang harus dilihat sama fans juga bahwa memang kita semua pengen tim kita ada di Eropa. Tapi kalau nggak dibarengin dengan kekuatan transfer untuk mendukung itu, ya susah. Ini yang menurut gue musim lalu bagus lah MU sekarang nggak main di Eropa. Iya. Lu benar-benar bisa Ditambah fokus. kita udah nabung sama pemain-pemain yang Iya. bisa dibilang nggak mahal nih kan. Ya, jadi Aston Villa agak berat Iya. musim ini perjalanannya, tapi mereka melawan siapa tadi? Aston Villa nih peringkat lawan Fulham. 18, Iya. Fulham peringkat 8, udah 3 kali menang, 1 seri, 1 berat kalah. Simon ya. Yang pemain cedera cuman Anthony Robinson doang nih. Iya, berat. Dan trennya lagi bagus. Kemarin seri lagi. Lu bayangin lawan Brighton sama minggu Manchester lalu United. Aston Villa dengan Sunderland yang udah kena kartu merah, mereka cuma mampu 1-1. Itu aja gambarannya. Iya. Ya. Dan itu sudah dibantu oleh Emi Martinez yang betul bolak-balik melakukan penyelamatan. Tadi pagi juga menang lawan Cambridge United 1-0, walau tim kuliahan ya, tapi tetap aja ini bisa ngangkat. Tim kuliah. Iya, Cambridge coy, kayak Oxford lah. Iya. Maksud gue ini mental lagi pede nih ngadepin siapapun, apalagi Villa lagi terpuruk begini. Betul. Fulham sendiri di Premier League game week 5 itu mereka ketinggalan 1-0 duluan. Iya. Dan kembali menjadi 3-1. Plus itu si pantat seksi juga udah kembali. Iwobi. Ahmad Traore. Oh, Traore. Next game Newcastle versus Arsenal. Wih. Iya. Karena gue bilang di Poros Salang sekarang kami secara nggak langsung menjadi penonton setia Arsenal. Demi kameramen Arsenal. Iya. Karena gue butuh bahan untuk ngecengin dia di hari Senin. Bro, ini peringkat 13 lawan peringkat 2, bro. Yoi. Masa yang nggak menang? Agak berat. Agak berat. Karena Newcastle, walaupun mereka saat ini lagi di bawah, mereka tuh 3 game berturut-turut 0-0. Iya, iya. Jadi mereka nggak bisa cetak gol. Iya, udah Tapi seri 3 mereka kali. juga udah 3 kali. Tapi serinya lawan Villa, Leeds, terakhir Bournemouth. Menurut gue itu bagus sih. Iya. Dan mereka walaupun nggak bisa cetak Mereka gol, kalah dari Liverpool mereka sama nggak kebobol. Barcelona di UCL. Iya. Jadi dan siapa sih yang nggak kalah sama Liverpool akhir-akhir ini kan gitu. Jadi bagi gua pertandingan besok ini, apalagi melihat berkaca kepada pertandingan lawan City,
yang kayaknya ribet juga untuk membongkar low block. Iya. Apalagi kalau bola udah dikasih ke lu untuk bawa bola itu kayaknya kemarin Arteta juga bingung mau City diapain. tuh udah pasti mainnya counter attack, kalau nggak fast break aja udah. Nah. Tipikal City sekarang kayak gitu. Besok kalau gue bilang, ini bukan pertandingan yang gampang buat Arsenal. Dua-duanya sama-sama banyak pemain cedera. Iya. Nih, dari Newcastle dia Fabian Schär, kemarin lawan Iya. Bournemouth kepalanya bocor, nggak bisa main. Jacob Ramsey yang baru dibeli dari Villa, itu juga nggak bisa main. Yohan Wissa yang baru dibawa dari Brentford nggak bisa main. Sedangkan dari Arsenal sendiri, correct me if I'm wrong ya, yang cedera Gabriel Jesus sama Kai Havertz udah pasti nggak bisa main Ya. karena cedera panjang. Ini ada Odegaard. Kemarin game lawan terakhir tuh lawan siapa ya Arsenal? Lawan City. Lawan City ya. Nih Noni Madueke cedera, Saka juga belum fit banget kan, week in week out, sama Piero Hincapié-nya Leverkusen belum bisa dimainin. Padahal gue nungguin tuh Piero. Iya, ini kan artinya dia punya keterbatasan pilihan si Arteta. Ini kalau misalnya Eze dimainin, Saka dimainin, Saka keluar, siapa yang ganti? Ya. Siapa? Masih ada Ethan Nwaneri, Max Doman. Ethan Nwaneri, gokil. Oke lah. Ya, kalaupun si siapa Eze keluar masih ada Martinelli kan ya. Ini kameramen Arsenal. Oh iya, Trossard. Kameramen Arsenal agak terlalu meremehkan Newcastle Iya, kalau gue iya. bilang ya. Ya kita lihat aja nih peringkat 13 lawan peringkat 2 nih, sama-sama 4-3-3 nih. Yang gue harapkan jangan seri, kalah aja Arsenal. Ada Tapi kalaupun possibility. seri nggak apa-apa. Susah, nggak pernah gampang main di St. James Park, Iya. bro. Di luar MU yang sekarang ya, MU yang zaman dulu aja, gue masih inget banget. Tiap kali kita mau ketemu sama Newcastle, itu ribet banget. Yang apalagi zaman Alan Smith apa semua Iya, itu ya. Apalagi sebelumnya lagi, Alan Shearer dan yang lain-lain. Musim ini, ya mereka kehilangan Isak. Tapi yang Ada Nick Walter-Mate. ya, nah makanya Walter Miller Ada nggak si Olusa. Gordon juga udah balik kan kalau nggak salah. di Udah pertandingan bisa ini. main, udah bisa main. Nah, Ini bakalan seru sih. ini bakal seru sih menurut gua. Ya Tambah, mudah-mudahan lah. Ini game Newcastle menurut gua harus banget menang. Yap. Karena mereka next-nya itu di UCL tuh, UCL Newcastle. Oh iya, UCL ya. Ya. Dia harus tandang ke Royal Union, Saint Gilo, terus jamu Nottingham Forest minggu depan, jeda internasional, dia lawan Brighton sama jamu Benfica. Which is Jose mereka bisa Mourinho. kalau memang lurus pertandingan mereka menang-menang ini, Iya. mereka bisa masuk Bisa naik, top bisa 6. naik lagi ya. Itu makanya ini modal utamanya Eddie Howe buat ngebuktiin kalau Jadi ini Newcastle tuh masih pertandingan melawan Big Six pertama kan mereka ya? Ya. Oke, game terakhir yang bakal dimainkan di hari Selasa di game week 6 ini di tanggal 30, Everton versus West Ham di Hill Dickinson, Ya. Bramley Moore. Peringkat 10 lawan yang lagi ancur-ancuran nih. Kayaknya peringkat ini 11. bakal pesta gol sih menurut Siapa? Everton. Everton. Tapi dia baru kalah dari Wolves kemarin 0-2. Ya kalah lawan Wolves tadi tapi- pagi. Tadi pagi walaupun kayak gitu, ya balik lagi West Ham dengan kondisi dia yang belum bisa menang lawan siapapun, kecuali ini tadi siapa yang gue bilang Nottingham Forest. Thomas Soucek juga masih belum bisa main karena kan suspended kan. AWB belum bisa main, ya udah banyak banget juga sih masalah internal, belum lagi dikacauin sama media, udah ada nih pecat Potter. Ya menurut gua kalau memang West Ham mau serius berkompetisi di musim ini, ya selesai sih. Menurut gua ini Nuno Santo lagi The best thing they can do right now iya, menurut gua West lagi Ham. uang nganggur. Lu datangin Nuno Santo. Nuno Santo. Itu udah sebenarnya langkah Sebelum yang datang terbaik. ke Manchester United sebagai asisten pelatih, asik. Nggak bakal. Cuman menurut gua nggak ada satu tim yang juga lagi mencari pelatih. Banyak yang Bukan, Brentford masih akan mencari pelatih iya, utamanya. Kevin Andrews. Dan kalau Cuman misalnya ini Nuno yang nggak ada. betul. Tapi at the end of the day, Nuno Santos ini adalah pelatih yang bakal jadi inceran. Ya bukan gue bilang tim papan tengah ke bawah ya. Iya. Tapi saat ini seorang manajer yang memang punya kualitas, Benar. yang jelas identitas mainnya, yang bakal diincer sama beberapa klub. Iya. Makanya Graham Potter nih dengan kondisi manajemen yang kayak gini, nggak akan bisa berbuat banyak, apalagi lawan Everton. David Moyes, ketika di MU, gua kata-katain, ketika dia pindah kemanapun dia kesannya gagal. Mungkin di West Ham lah dia Tapi berhasil ketika ya. dia balik ke Everton Ketika dia balik ke Everton, itu ibaratnya ya ini pakemnya dia udah. ya.
Emang dia udah tahu tipikal permainan Everton. Dia tahu apa yang Plus diinginkan kenapa fans. West Ham benar-benar harus berusaha keras di pertandingan ini karena minggu depan mereka lawan Arsenal. Ya. Itu. Plus ditambah lagi, ini sebuah statement dari di Moyes Emirates sendiri. lagi. Ini bisa jadi statement dari Moyes. Iya. Lu sia-siakan gua. Oh iya benar juga. Gua udah bawain lu piala Eropa. Iya. Tapi lu Buang gua. makanya emang bermasalah sih menurut gua Ya, manajemen makanya. West Ham. Jadi kalau gue bilang ini personalnya Moyes bisa jadi, tapi di luar masalah personal atau tidak. West Ham yang dengan kondisi saat ini dan Everton yang walaupun kemarin kalah, mereka cukup stabil di Premier League. Mereka udah mulai menunjukkan cara main mereka, citra dirinya mereka. Menurut gue Everton will win this one easy. Gue mau ngajak temen-temen gue dari komunitas Evertonian ya kalau nggak salah, Evertonian Indonesia, sama teman-teman Hammers, ya, Salman datang ke sini Yoi. ikut nobar. Apa? Oh iya minggu Nggak jam jadi. dua. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau datang kita Iya, bukain. Kita buka nih buat khusus kalian, nobar di sini kita. Yang jaga nanti kameramen Arsenal. West Ham. Sambil ngedit lu. Yaudah, itu aja kan Oke, pertanyaan. itu aja sih dari kita untuk kita mau bahas Ballon d'Or, nggak usah lah ya. Ballon d'Or, gue cuma bisa Selamat bilang buat McTominay aja lah. Ya kok McTominay. Kan dari perwakilan. Iya, Dembele juga kita ucapin Dembele, selamat ya. Lamine Yamal Lamine jadi runner up, dan gue cukup salut lo peluk Dembele. Intinya lo Ballon d'Or ucapin. ini kali ini Betul. dikuasai sama Barcelona sama PSG. PSG dan menurut gue worth it. Striker terbaik. Striker gokil. terbaik. Gokil, striker terbaik, bro. Enggak cuman striker itu, terbaik. gua kasih satu lagi apresiasi buat kameramen Arsenal Striker tercinta. terbaik. Tim terbaik Eropa musim lalu adalah Arsenal Women. Gila. Arsenal tapi wanitanya. Wanita. Tim wanitanya Arsenal luar biasa. Oh, Yang gokil. wanitanya ya, yang bukan Arteta pelatihnya ya. Striker terbaik, bro. Udah itu aja dari kita. Tim Arsenal wanita, buat lo yang nggak tahu, mereka di UCL musim lalu, mereka juara ya. Tidak terkalahkan satu musim. Goks. Asli Ini mau goks. nyusul nih cowoknya nih. Cowoknya mau juara nih kayaknya nih. Oke. Cowoknya mau berusaha juga untuk juara Eropa. Udah, tutup aja ya. Tapi Striker gagal terbaik, makanya Gyökeres. yang bisa Gokil. nyanyi hanya yang cewek-ceweknya. Champions of Europe, you'll never sing that. You'll never sing that. You'll never sing that. Champions of Europe, you'll never sing that. Yang nyanyi Arsenal wanita men ke Arsenal cowok. Udah capek gue ngebahas Arsenal. Yaudah, gue Patrick, Dan gue Raymond. gue Raymond, Ini dan podcast. ada nih penampakan kameramen Arsenal, Gyökeres. Kita baru salam. Bye.